Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernika Irna Dialis Pramudita, NIM 14014200130. Saya akan menceritakan tentang betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Pentingnya masyarakat dalam hal ini sebagai suatu jalannya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik seperti pembayaran pajak. Apabila masyarakat membayar pajak dengan tepat waktu, maka pembangunan yang ada di Indonesia akan terlaksana dengan semestinya. Lalu, apa saja permasalahan masyarakat tersebut dalam pemerintahan? Nah, keadaan lingkungan ekonomi dan sosial. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengetahui sebab akibat dari apa yang mereka lakukan. Lalu, menemukan solusi apa yang mereka buat dan mampu memanfaatkan sumber daya alam. Dengan begitu, maka masyarakat dapat membantu pembangunan pemerintahan. Misalnya, pemberdayaan sumber daya alam. Masyarakat dapat mengolah sumber daya alam yang bisa memunculkan suatu pabrik usaha maupun usaha rumahan. Itu bisa membuat pendapatan negara bertambah. Lalu untuk pemilihan umum seperti pilkada, pemilihan presiden dan lain-lain, suara masyarakat di sana dapat membantu pemerintahan menjalankan sistemnya. Lalu selanjutnya, pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Sistem pemerintahan haruslah merupakan sistem yang berasal dari kondisi realitas bangsa Indonesia. Kelemahan kita selama ini adalah sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem hasil caplokan dari konsep yang telah diterapkan di negara lain, tanpa terlebih dahulu disadari bahwa konteks masyarakat kita berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda dengan masyarakat di luar Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Kita tahu bahwa perbedaan terbesar antara konsep masyarakat monarki dan demokrasi adalah pada dasar ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konsep masyarakat monarki, ketaatan rakyat dibangun atas dasar rasa takut. Sedangkan konsep masyarakat demokrasi, ketaatan masyarakat dibangun atas dasar pilihan rasional setiap orang. Apabila Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang berdasarkan konsep demokrasi, maka demokrasi adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pilihan-pilihan rasional kepada masyarakatnya, bukan berdasarkan uang dan tipu muslihat serta janji yang tidak pernah ditepati. Lalu, sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi, bahwa tidak seharusnya Indonesia menjadi negara yang hanya menjadikan satu agama lebih tinggi dari agama lain, atau satu suku lebih utama dari suku lain. Karena semayoritas apapun sebuah agama, kita tidak bisa mengatakan bahwa minoritas itu tidak punya hak. Yang terakhir adalah alur pemerintahan yang jelas, di mana alur pemerintahan ini merupakan konsep utama agar sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi, bahwa tidak seharusnya Indonesia menjadi negara yang hanya menjadi satukan agama lebih tinggi dari agama lain, atau suku lebih utama dari suku lain. Semayoritas apapun sebuah agama, kita tidak bisa mengatakan bahwa minoritas itu tidak punya hak. Yang terakhir, alur pemerintahan yang jelas, di mana alur pemerintahan itu merupakan konsep utama agar dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain tidak terjadi missing link, seperti yang terjadi selama ini, bahwa setiap periode pemerintahan di Indonesia mencenderungkan bahwa konsep baru bukan
melanjutkan konsep yang sudah ada. Konsekuensinya, 5 tahun sekali Indonesia menggali pondasi baru. 5 tahun sekali kita start, lalu kapan kita mulai di titik akhir? 6 poin tentang sistem pemerintahan yang ideal ini adalah poin yang tidak bisa dibicarakan dalam skala prioritas ataukah pilihan, namun 6 poin ini adalah substansi yang baru ada secara akumulatif dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan ideal di Indonesia bukan mitos dan juga bukan sebuah utopia, akan tetapi merupakan realisasi dari kesadaran negara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.